Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, terutama Bapak dan Ibu guru dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat keuangan. Rezeki kita melimpah dan kehidupan kita dipenuhi keberkahan. Rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial berkaitan dengan cara membuat aplikasi pengkoreksian soal ya. Kenapa sih kita perlu memakai aplikasi dalam mengoreksi soal? Walaupun memang ada kekurangannya dibandingkan dengan mengoreksi langsung LJ. Kalau mengoreksi langsung lembar jawabannya, misalkan dengan cara di checklist ataupun dengan memakai bantuan LJ yang kosong ataupun dengan kertas transparan, memang lebih cepat. Tetapi kekurangannya adalah menjadi kelebihan aplikasi ini, yaitu kelebihan aplikasi ini kita bisa menganalisis butir soal. Jadi menganalisis soal yang misalkan untuk nomor 1, misalkan jawaban siswa ini adalah jawabannya dari 14 siswa ini 13 siswa menjawab benar, dan setelah kita lihat soal ini adalah soal tipe sedang bahkan susah. Ketika soalnya susah ataupun sedang dan siswa banyak yang menjawab benar seperti ini, berarti materi yang kita sampaikan, teknik yang kita sampaikan bisa diterima oleh siswa, berarti bisa kita jadikan bahan acuan untuk pembelajaran berikutnya. Teknik cara mengajarkan kita yang memang dipahami oleh siswa adalah teknik yang ketika kita mengajarkan ini materi yang nomor 1 ini, berarti bisa jadi adalah materi bab 1 subbab 1. Nah, itu. Ataupun misalkan pas kita melihat jawabannya tadi ya benar semua, jawabannya maksudnya hampir benar semua, jadi 14 siswa ini ada 13 siswa yang benar. Dan setelah kita lihat soalnya ternyata terlalu mudah, bisa jadi soalnya tidak layak untuk diberikan kepada siswa karena bukan lagi mudah tetapi terlalu mudah. Nah, maka bisa kita jadikan evaluasi untuk pembuatan soal berikutnya agar jangan sampai kita memberikan soal yang memang tidak layak untuk diberikan. Kemudian juga kita bisa membuat analisis, selain analisis butir soal juga analisis kemampuan siswa. Misalkan siswa 1 ternyata dia bab misalkan ini 15 soal ini ada 3 bab, bab 1 sampai 5, bab 2 6 sampai 10, bab 3 11 sampai 15. Nah, ketika siswa nomor 1 ini ternyata siswa 1 ini dari bab pertama ini jawabannya benar semua, begitupun esainya ketika dilihat untuk bab 1 ini dia bisa atau dia hampir benar semua dan esainya juga bagus. Nah, berarti kemampuan siswa di materi ini sangat bagus, sehingga ketika ada materi yang berkaitan di pertemuan berikutnya atau di semester berikutnya ada materi yang berkaitan dengan materi bab 1 ini, maka dia bisa dijadikan sebagai ketua kelompoknya. Jadi kita juga bisa mengetahui dengan ini kemampuan siswa di materi-materi yang memang telah kita ajarkan. Jadi salah duanya adalah keuntungannya tadi ya, pertama analisis butir soal, kedua analisis kemampuan siswa. Sebagai nantinya tentu saja perbaikan kita mengajar ke depannya agar memang jadi lebih baik, dan kita memang harus terus belajar ya untuk agar cara mengajar kita lebih baik. Bapak Ibu guru, mohon maaf atau rekan-rekan yang lain, bukan saya menggurui, tapi saya di sini hanya sharing saja bagaimana cara membuat aplikasi untuk pengkoreksian soal. Nah, pertama untuk mengoreksi soal berarti kita harus buat dulu tabel seperti ini. Bisa pakai garis, bisa ataupun tidak juga tidak masalah. Pakai garis ini supaya tampilannya bagus saja ya.
Jadi kan bisa kalau kalau tampilannya menarik juga, kesannya bagus ya, jadi kita juga jadinya melihatnya enak. Nah, kemudian bagaimana sih caranya? Nah, ini namanya tabel bantu saja ya. Ini untuk membantu dari soal sampai nomor 15 karena kita akan pakai rumus di sini. Disesuaikan di sini ya. Jadi di baris 23 sesuaikan sisa nomor 1. Rumusnya adalah sama dengan if, jika ya. Jika buka kurung, jika mana? Jika ini nih. Jika E23 sama dengan ini jawabannya, maka kita beri nilai 1 titik ini ya, tanda kutip 1 tanda kutip lagi. Kemudian jika tidak sama, artinya jika jawabannya bukan A, tadi kan A ya. Jika jawabannya bukan A, bisa B, bisa C, bisa D, atau kosong, maka nilainya 0. Boleh 0, boleh kosong, boleh dikosongkan. Kalau kosong begini ya, kalau 0 berarti kasih angka 0. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, 0 karena memang nilainya dia belum terisi ya. Kalau sudah terisi misalkan nilainya A, berarti jawabannya benar, nilainya 1. Kalau misalkan B salah ya jawabannya, berarti 0. Tidak terjawab dianggap salah, 0. Nah, itu. Nah, kemudian ini tinggal kita copy pastekan, cuma di sini harus hati-hati karena di sini di baris 22 ini sebagai patokannya, maka baris 22 ini harus kita kunci. Nah, ini 22 nih, angka 22 kita kunci pakai bantuannya shift 4 alias dolar ya, dolar. Kita kunci, maka kita enter. Nah, baru bisa kita copy pastekan. Ctrl C, kita langsung copy pastekan untuk semuanya. Ada 15 kali 14 ya, Ctrl V. Nah, rumusnya sudah ada semuanya, sudah berlaku. Kemudian, nah sekarang kita hitung di sini. Nah, kita kan perlu menghitung kalau misalkan di sini A jawabannya benar. Cuma di sini aja kan baru. Di sini D udah 2, sini C udah 3, tetapi di sini belum ada hitungannya, belum ada yang benar. Harusnya di sini ada jumlahnya kan, jumlahnya 3. Maka kita buat rumus lagi sama dengan count. Kita pakai count. Jadi count itu menghitung. Apa yang dihitung? Yang dihitung adalah yang ada di sini nih. Yang ada di baris ini, baris 23 ini, dari Y sampai AM. Kemudian titik koma. Titik koma ini kalau di di komputer lain bisa jadi koma ya, bisa jadi titik koma. Di Windows 10 ini berarti memakai titik koma. Kemudian 1. Karena yang mau kita hitung adalah yang bernilai 1, yang benar. Udah, tinggal ditutup atau langsung enter juga bisa. Tutup, enter. Nah, 3. 1, 2, 3. Jadi yang benarnya ada 3, maka nilainya juga 3. Kemudian kita hapus. Nah, cuma di sini nggak ada 0 ya, di sini nggak ada 0. Bagaimana cara membuat di situ nggak ada 0? Tapi ketika terisi langsung ada angkanya. Nah, berarti harus kita rubah rumusnya ya. Sedikit kita rubah supaya tidak terlihat 0. Karena kalau misalkan begini nanti kita copy ya. Kalau copy tinggal di double klik saja ini. Tuh, langsung. Jadi terlihat 0-nya. Kesannya kurang bagus. Udah ada angka 0 aja. Maka supaya tidak terlihat, kita pakai if. Jika di sini masih kosong, di sini ya di E23 sama dengan kosong,
Kosong itu berarti double kutip, kemudian maka titik koma, double kutip juga kosong ya. Jadi jika kosong maka kosong, buat kosong, jangan jadi 0 seperti tadi, buat kosong aja. Enter tuh jadi kosong. Baru kita double klik, harus di paste. Contohnya ya. A tuh sudah ada D, C, D, A, C, dan seterusnya. Nah itu. Kemudian sekarang yang ini kita kalikan dengan 5. Berarti sama dengan ini kita kalikan dengan 5. Kali itu berarti bintang 5. Enter. Kenapa ada tanda pagar begini? Karena tadi kita buat tadi pakai if. Jadi angkanya tidak muncul, maka di sini ditanyakan kenapa? Kan diperlukan angka, tidak ada angka, jadi dia bertanya mana angkanya gitu. Maka pakai if juga, if buka kurung, tadi sama ya di sini ya, sama dengan kosong, maka ya buat kosong, titik koma, tutup kurung. Boleh langsung di enter, boleh tutup kurung dulu. Saya senangnya tutup kurung dulu. Nah jadinya tidak ada, tinggal di copy, double klik aja. Kita buktikan ya, kita lihat nih. Misalkan A, D, C, C. Ada 4. Sekarang ini A, D, C, C. Nah ini kan, ini belum, rumusnya belum di copy paste, maka kita copy paste dengan double klik. Nah sama, jadi tinggal di double klik saja. Nah ini sekarang nah yang ini nilai bagaimana? Nilai itu berarti jumlah antara PG yang benar tadi yang ini ya, ditambah yang ini kan, sama dengan berarti ini ditambah ini. Nah nilainya 20 karena nilai SI nya masih kosong. Misalkan SI nya dia benar 25, benar semua, berarti 45. Kemudian ini benar semua, nah itu jadi 100 nilainya sempurna. Nah kemudian, nah tadi ini belum pakai if ya. Nah ini rumus ini belum pakai if, bukan SI, ini rumus yang ini. Rumus yang ini belum pakai if. Kalau belum pakai if tadi nanti seperti tadi kita buktikan tuh, karena belum pakai if, jadi kalau masih kosong dia bertanya-tanya mana angkanya, woi mana. Nah berarti kalau begitu kita pakai if di sini rumusnya. If jika di sini kosong, di sini E23 sama dengan kosong, kosong itu double kutip, maka buat kosong, double kutip lagi langsung enter aja bisa ya. Nah bisa tutup kurung dulu, bisa pakai enter. Nah di sini tinggal di double klik. Double klik itu berarti copy paste. 2 kali klik double klik, klik 2 kali, terplek. Nah udah, rumusnya sudah ada. Sudah ada rumusnya itu. A kan, A, B, A, udah otomatis klik. Kemudian di sini, nah di sini sekarang untuk analisis butir soal sama dengan kita mau ngitung kan, if bukan if, conif ya. Kenapa conif? Contif
terus buka kurung, kemudian di sini range-nya titik koma. Yang kita perlukan di sini adalah A. Jadi A selainnya adalah kosong. Enggak, A doang yang kita hitung adalah A, enggak pakai selainnya. Kita menghitung A. Enter. Nah, A-nya 4. Yang benarnya jawabannya ada 4 siswa. Nah, cuma akan terjadi seperti tadi. Kalau misalkan ini kosong, jadinya ada angka 0. Tuh. Tidak seperti ini. Kalau ini kan nggak ada. Supaya itu tidak terjadi, maka pakai if lagi. If jika dimana di sini sama dengan kosong ya, belum adaan, maka di situ juga dibuat kosong, di 37-nya dibuat kosong, tinggal tutup. Tuh, kosong sekarang, udah kosong. Kemudian tinggal copy paste. Cuma copy paste di sini harus hati-hati karena jawabannya kan beda-beda. Ini kita butuh jawaban yang A, yang ini yang jawaban yang A. Kalau tadi ini yang kita hitung kan angka 1 semua sama. Kalau ini beda-beda, ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Maka untuk yang A kita buat untuk yang A, Ctrl C. Jawaban yang A itu ada di nomor 7. Ctrl V di sini. Kemudian ada di nomor 10, Ctrl V. Kemudian ada di nomor 12, Ctrl V. Nah, udah ya. Kemudian jawaban yang D. Yang D belum ada, tapi kita ambil dulu dari yang A. Tadi Ctrl V, bekas yang A. Cuma A-nya kita ganti oleh D. Enter. Nah, jawaban D kita perlukan Ctrl C di nomor 6, kemudian di nomor 13. Udah. Kemudian kita perlu jawaban yang C, Ctrl V. D-nya ganti oleh C. Enter. Kita kopikan. Ctrl C, copy nomor 4 ya, Ctrl V. Nomor mana lagi? Nomor 8. Kemudian nomor udah ya. Terakhir B. Kita taruh di sini di nomor 5, bekas C yang tadi kita pastekan, tapi kita ganti oleh B. Enter. Nah, kita kopikan, Ctrl C, berarti di nomor ini 9, nomor 11, sama nomor 14, 15. Karena berdekatan langsung 2 saja. Nah, Ctrl V. Sudah. Kita buktikan bahwa kosong. Tidak ada. Kalau ini juga, kalau mau tidak kelihatan, ini bagaimana? Ini aja. Putihkan saja ini mah angkanya, fontnya. Mohon maaf, ini ada gangguan. Nah, kalau ini jangan diputihkan. Kalau diputihkan nanti nggak kelihatan ya. Kan kita perlu melihat. Kalau di sini tidak usah kita lihat. Ini kan hanya membantu saja. KBA bantu namanya. Seperti ini. Sebenarnya ini ada angka. Nah, kemudian udah beres sebenarnya. Cuma di sini kita pengen ada warna. Nah, bagaimana kalau mau buat warna seperti ini? Biar terlihat bagus, terlihat indah ya. Kalau ada warna kan beda nih, misalkan tampilannya dengan tidak ada warna. Beda ya. Kalau mau buat warna maka conditional formatting kita klik ini. Cuma di sini saya tidak bisa, ketika mengklik ini tampilannya tidak kelihatan karena ini memakai Windows 10 rekamannya. Jadi
kita lihat screenshotnya saja. Jadi screenshot pertama adalah ini nih. Kita klik conditional formatting, kemudian kita klik highlight cell rule, kemudian equal to. Ya. Kalau sudah nanti munculnya ini. Dari equal to ini, nah kita klik aja. Kita klik kita butuhnya mana. Kita kan butuhnya adalah yang A ya. Maka klik A, ketik A di sini. Ketik A. Kemudian tinggal dipilih di sini. Mau yang mana? Ulang ya berarti ya. Apakah nanti mau ini light thread fill atau custom format? Nah, yang tadi itu adanya di custom format. Misalkan ini conditional formatting tadi, kemudian ada highlight cell rule, kemudian equal to ya. Highlight cell rule, kemudian equal to. Nah, kemudian tadi ya, tinggal ketikkan A-nya, ketik huruf besar maksudnya, kemudian panahnya yang ini panah nih. Panahnya klik. Nah, di situ ada apakah mau light thread langsung ada di sini juga bisa ya. Jadi mau langsung yang ada di sini juga bisa. Tinggal dipilih atau mau custom format juga bisa. Kalau custom format berarti milih ya. Nanti tinggal diisi aja di sana fill. Fill itu berarti kotaknya ya. Kotaknya diberi warna seperti tampilan yang ada di atas. Warnanya warna apa terserah, warna hijau, warna biru, warna merah. Tinggal di oke. Oke aja. Udah. Asal ininya harus ada di sini ya. Jadi kursornya letakkan dulu di sini di yang mau. Ulang ya, conditional formatting, kemudian highlight cell rule, kemudian equal to, nah, kemudian ketik A karena memang jawaban pertama itu A. Kemudian custom format boleh, red border juga boleh, atau light thread fill juga boleh. Pilih custom format saja, kemudian pilih fill, kemudian colornya pilih oke. Nah, jadi oke. Oke, seperti itu. Nah, ini buat membantu saja tadi. Oke, kita coba. Nah, udah ada. Udah, cuma untuk copy paste-nya bisa Ctrl C, Ctrl V, cuma supaya lebih aman. Ini kita pakai format painter. Nah, format painter itu jadi kalau belum ada jawabannya ya dia belum warnanya belum muncul. Lain lagi kalau kontrol paste pasti ini seperti ini tampilannya. Kalau kontrol paste berarti A dengan warna itu. Satu-satu lama amat, boleh langsung 7 juga bisa. Format painter, langsung simpan. Set. Nah, gitu. Kita buktikan ya. A. Nah, tuh semuanya udah. Gitu. Kemudian ini jawabannya berarti untuk yang A. Ini format painter lagi, simpan di A. Nomor 7 ya. Format painter lagi, simpan di nomor 10. Format painter lagi, simpan di nomor 12. Ini bagaimana? Nah, ini kan yang diperlukan D. Berarti ini bisa format painter atau bisa bikin seperti tadi. Bikin sendiri di sini seperti tadi atau format painter yang ini ya, yang tadi yang A. Mohon maaf. Ulang. Ini yang A di format painter, simpan di sini. Cuma dia jawabannya A, kita perlukan yang D. Maka tinggal diedit. Conditional formatting, terus manage rule. Cari manage rule. Kalau misalkan tidak bisa berarti yang tadi.
manage rule, kemudian dari manage rule ini tinggal di edit rule, ganti saja A-nya oleh D karena yang dibutuhkan adalah D, jadi A-nya ganti oleh D. Oke, tinggal oke saja, sudah jadi D. Oh, belum, ada kesalahan. Berapa ini? 23. Misalnya di sini F23. Bener F23. Tadi tidak pakai kutip ya. Kemudian tinggal double klik juga bisa. Tek. Gitu. C juga sama ya. Ini format painter. Di sini di kemudian manage rule, cari manage rule, edit rule, edit rule, ganti oleh C. Oke. C. Double klik. Nah, udah. Ini C kan sama ya. Format painter, C, ke sana cari C lagi, format painter lagi, nggak ada lagi C-nya ya. Ini yang D nih, yang D belum ya. Format painter, tempel, diklik aja. Format painter, ditempel lagi, diklik aja di situnya, truk. Nah, jadi. Yang belum yang B ya. Yang B, format painter. Nah, di sini conditional formatting, manage rule, kemudian edit rule, manage rule, edit rule, ganti C-nya oleh D. D besar, D kecil boleh. Oke. Tadi salah, ganti oleh D, harusnya oleh B ya. Edit rule diganti oleh B, bukan D. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena di sini memang tidak tampil ya. Jadi ketika diklik ini kata-kata manage rule-nya nggak tampil, harus di screenshot dulu. Insya Allah gampang. Nah, setelah ini dapat lagi format painter lagi, cari B. Kemudian cari B lagi. Format painter lagi, cari B, yang B, jawaban B. Jawaban B ada di nomor 15. Nah, udah beres sepertinya semuanya. Tinggal dicek saja. A, D, C, C, B, D, A, C, B, A, B, A, D, B, B. Dah. Itu semuanya, rekan-rekan semuanya, dan juga Bapak dan Ibu Guru. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya kalau misalkan kurang sempurna dari proses rekamannya dan juga proses penjelasannya, cara menjelaskannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan
Mudah-mudahan segala aktivitas kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga setelah menonton, telah hadir di channel Mahdi Bahtiar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.